Menlu Rusia katakan Perang Dunia Ketiga akan melibatkan senjata nuklir. Perang Dunia Ketiga akan melibatkan senjata nuklir dan sangat destruktif. Untuk itu perlu ada jaminan Ukraina tidak memiliki persenjataan nuklir. Begitu yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, pada Rabu dikutip dari The Independent. Sepekan setelah meluncurkan invasi ke Ukraina, Rusia mengklaim telah mengambil alih kota Kherson di selatan dengan pertempuran semakin sengit. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan telah menempatkan pasukan penjaga nuklir dalam siaga tinggi. Langkah itu diambil setelah Putin memperingatkan siapapun yang mencoba menghalangi invasi Rusia ke Ukraina akan melihat konsekuensi yang belum pernah dilihat dalam sejarah. Peringatan Rusia memicu ketakutan di masyarakat internasional mengingat negara tersebut memiliki persenjataan nuklir terbesar di dunia. Menurut Institut Perdamaian Stockholm, Rusia diperkirakan memiliki 6.255 senjata nuklir, lebih besar dari Amerika Serikat yang memiliki 5.500 senjata nuklir. Selama pidato video Lavrov di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa pada Selasa, puluhan pejabat keluar untuk memprotes invasi Rusia ke Ukraina, termasuk dari Inggris, Amerika, dan Uni Eropa. Beberapa yang bertahan termasuk China, Suriah, dan Venezuela. Takut terhadap Rusia, Israel tolak permintaan Ukraina membeli Iron Dome. Israel menghentikan upaya Amerika Serikat untuk mentransfer beberapa sistem pertahanan Iron Dome ke Ukraina. Israel khawatir hal ini akan merusak hubungannya dengan Rusia. Penolakan yang terjadi pada pertengahan Februari lalu dan musim semi tahun lalu itu dilaporkan The Times of Israel pada Senin. Menurut laporan itu, kemampuan Israel atau sistem pertahanan Iron Dome terutama selama Perang Gaza 2021 menarik minat para pejabat Ukraina. Perwakilan negara itu mulai melobi Washington tahun lalu untuk membujuk anggota parlemen Amerika memulai transfer sistem pertahanan roket dan mortir kepada Ukraina. Pemerintah Ukraina secara resmi meminta pemerintah Biden untuk mentransfer rudal Patriot dan Iron Dome ke Ukraina pada musim semi lalu. Pada saat itu, ketika tidak ada kekhawatiran tentang kemungkinan invasi Rusia, baik anggota parlemen Demokrat maupun Demokrat atau Republik mendukung penjualan tersebut. Namun, karena Iron Dome merupakan proyek bersama Israel Amerika, penjualan ke pihak ketiga tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan kedua negara pengembang. Menurut laporan itu, para pejabat Israel menjelaskan kepada pemerintah Amerika dalam pembicaraan informal bahwa mereka tidak akan menyetujui transfer baterai Iron Dome ke Kiev. Hal ini karena Israel khawatir akan merusak hubungannya dengan Rusia, terutama mengingat pengaruh Moskow atas Suriah. Yakin dengan argumen Israel, Amerika membatalkan pengiriman rudal Iron Dome dan Patriot. Ukraina kemudian dalam beberapa bulan terakhir membuat pemerintah langsung kepada pemerintah Israel dan meminta pejabat untuk menyetujui penjualan tersebut, namun permintaan ini kembali ditolak oleh Israel. Perang Rusia-Ukraina membuat pening Israel karena hubungan baik dengan kedua negara. Hubungan Israel dengan Rusia sensitif karena Israel melakukan serangan udara terhadap target-target Iran di Suriah yang bersekutu dengan Rusia di mana pasukan Rusia hadir. Ada juga komunitas Yahudi yang signifikan di Ukraina dan Rusia yang diperhitungkan oleh Israel. Pria Israel tewas saat hendak kabur dari gempuran Rusia di Ukraina. Seorang pria Israel tewas terbunuh di Ukraina saat mencoba melarikan diri dari agresi militer Rusia. Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan warganya itu tewas saat mobil konvoi yang saat ini atau yang ia tumpangi dan tengah mengarah menuju Moldova menjadi sasaran tembakan. Warga tersebut berada di dalam konvoi menuju perbatasan Moldova dan tewas di Ukraina oleh tembakan yang mengenai kendaraannya, bunyi pernyataan Kemlu Israel pada Senin. Kemlu Israel tak menyebutkan asal tembakan tersebut. Pihak berwenang menuturkan telah menghubungi istri dari korban. Sang istri berada di Ukraina bersama anak-anak mereka. Kementerian tidak mengatakan siapa yang menembaki kendaraan itu. Sekitar 2.000 warga Israel telah meninggalkan Ukraina sejak Rusia memulai invasi pada 24 Februari lalu, menurut Kemlu Israel.
Selain Israel, berbagai negara lain seperti China, Korea Selatan, hingga Indonesia telah berupaya mengevakuasi warganya yang ada di Ukraina imbas agresi militer Rusia yang terus meluas. Tim pemantau hak asasi manusia atau HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa mengonfirmasi sebanyak 102 warga sipil tewas dan 304 lainnya terluka akibat invasi Rusia ke Ukraina yang telah memasuki hari kelima. Angka ini jauh lebih sedikit dibandingkan data Kementerian Dalam Negeri Ukraina yang mengungkapkan 352 warga sipil terbunuh sejak invasi Rusia berlangsung pada 24 Februari. Setidaknya 14 orang diantaranya anak-anak. Selain itu dikatakan juga ada 1.684 orang yang mengalami cedera. Ini termasuk 116 anak-anak. Lebih dari setengah juta warga juga telah mengungsi dari Ukraina sejak Rusia meluncurkan agresi skala penuh pada 24 Februari lalu. Mayoritas warga Ukraina ini mengungsi ke negara tetangga Polandia. Protes Rusia invasi Ukraina, Amerika disebut munafik, padahal dulu serang Irak dan Afghanistan. Ukraina yang dihajar Rusia sejak Kamis lalu benar-benar menjadi perhatian dunia hingga sekarang. Menanggapi hal tersebut, cendekiawan Muslim Ulil Anshar Abdullah mengungkit penyerangan Amerika Serikat yang jauh lebih brutal terhadap Irak dan Afghanistan. Hal itu menyusul pernyataan Amerika yang protes soal invasi dan penyerangan yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Ulil lantas menilai protes Amerika Serikat terhadap invasi Rusia kepada Ukraina sebagai bentuk kemunafikan. Adapun hal itu disampaikan melalui akun Twitter resmi @ulil pada hari Minggu kemarin. Sama dengan Rusia yang kini menyerang negara berdaulat, Amerika juga dulu melakukan hal yang sama terhadap Irak dan Afghanistan. Tulis alumni Boston University ini dikutip dari terkini.id via Galamedia. Bahkan selanjutnya, penyerangan Amerika terhadap Irak dulunya jauh lebih brutal sehingga menyebut sikap Amerika sekarang sebuah kemunafikan. Kini, Amerika protes atas serangan Rusia. Ia pun memprotes pernyataan Oprah yang mengumumkan pemecatan novelis Rusia War and Peace, Leo Tolstoy, yang klub buku miliknya terkait ada invasi tersebut. Ini sangat salah. Jangan anti orang Rusia sebagai manusia. Yang kita tentang itu keputusan pemerintah Rusia yang menginvasi negara berdaulat. Sementara itu sebelumnya mantan Presiden Amerika Donald Trump terus memuji Presiden Rusia Vladimir Putin dengan menyebutnya pintar. Sebaliknya, ia menyebut para pemimpin Amerika Serikat bodoh ketika Rusia melanjutkan invasi skala luas ke Ukraina dan menghadapi perlawanan sengit. Ya, Trump melayangkan protes terkait serangan Rusia ke Ukraina dan turut menyalahkan Biden atas sikap Amerika.